Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi malam hujan begitu lebat, alhamdulillah di subuh yang mulia ini kekuatan iman telah menghadirkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman dan juga mudah-mudahan di masjid-masjid di dekat rumah kita. Dan kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberikan umur yang barokah, panjang umurnya, sehat selalu, dan banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan kita terus berdoa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah nanti mengambil nyawa kita, mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, yang mendengar ceramah pada pagi ini, dan saudara-saudara kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas ekonomi syariah, maka ekonomi syariah yang berbasiskan kepada Al-Quran dan hadis, atau kemudian juga bisa kita sebut dengan ekonomi rabbani, ekonomi yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariat, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah menciptakan kemenangan di dunia dan di akhirat. Ayat yang saya bacakan tadi di surah Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memakan riba secara berlipat ganda. Tujuan akhirnya adalah la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Makna beruntung di sini sudah kita bahas dua kali pertemuan yang lalu, bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ketimpangan ekonomi yang terjadi hari ini di Indonesia, maka seakan-akan kita akan mendapatkan orang kaya itu akan semakin kaya, orang miskin juga akan semakin miskin. Terjadi gap, ketimpangan ekonomi yang begitu jauh. Kalau saya lihat indeks rasio Gini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, tahun 2020 itu 0,38. Maknanya adalah 1% masyarakat Indonesia menguasai kekayaan Indonesia ini 38%. Itu 1%. Nah, sisanya 99% itu merebut kue sisanya. Jadi 1% begitu kaya, 99% terbagi. Dan ternyata tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia dan Aceh juga masih tinggi. Kalau kita lihat kurva bagaimana kedudukan antara orang kaya dengan orang miskin di dalam Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita dapati bahwa al-asriya ataupun al-aghniya itu prosentasenya hampir sama dengan orang miskin. Yang paling banyak itu adalah orang yang berada di menengah ke atas. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, atau disebut dengan al-tabaqat al-mutawassithah. Jadi dia orang-orang yang menengah ke atas itu lebih banyak, sedangkan orang kaya itu jumlahnya tidak terlalu banyak dengan jumlah orang miskin. Sehingga kemudian kekayaan ini lewat mekanisme zakat, infak dan sedekah itu bisa kemudian memberikan zakatnya kepada orang-orang miskin yang ada di dalam masyarakat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi tantangan yang sangat besar. Apakah kemudian dengan kita berekonomi secara syariah bisa mewujudkan keadilan dalam ekonomi? Apakah dengan kita komitmen menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah itu akan menyebabkan ekonomi kita akan tumbuh secara baik? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang nomor 3 Undang-Undang nomor 21 pasal 3 tahun 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Jadi kehadiran bank syariah itu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu pertanyaan, pekeh menan? Apakah benar? Apakah dengan hadirnya bank syariah itu akan menjadikan masyarakat kita semakin sejahtera? Ini menjadi big question, pertanyaan yang besar, dan menjadi tantangan bagaimana kemudian kita menjawab bahwa kehadiran perbankan syariah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akan meningkatkan tingkat kesejahteraan khususnya nanti di masyarakat Aceh ketika implementasi Qonun Lembaga Keuangan Syariah tahun 2022 nanti. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa nilai yang itu kemudian akan sangat jauh berbeda dengan pola yang dikembangkan oleh kapitalis. Jangan sampai nanti kegiatan lembaga keuangan syariah memang polanya syariah tapi mindsetnya adalah kapitalis. Ini yang jadi masalah. Cara berfikirnya kapitalis tapi polanya pola syariah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kemudian ditekankan dalam nilai-nilai filsafat lembaga keuangan syariah ketika kemudian mereka hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kehadiran ekonomi syariah kemudian turunannya ada lembaga keuangan syariah, kita bukan hanya mencari keuntungan, not profit oriented, bukan hanya mencari profit, bukan hanya mencari keuntungan di dunia, bukan hanya tumbuh dari sisi pendapatan, akan tetapi yang kita cari adalah al-falah. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan di dunia tanpa merusak keuntungan kita di yaumil qiyamah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsepsi inilah yang kemudian harus kita pahami, bahwa hidup kita bukan hanya mencari untung, tapi sejauh mana kebaikan, keuntungan yang kita dapatkan itu kemudian bermanfaat, bisa dirasakan kenikmatannya oleh banyak orang. Ini yang kemudian dikaitkan dengan konsep barokah. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menikahkan anak kita, yang kita doakan untuk anak kita itu apa? Yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah kita doakan semoga banyak keturunan, tambah harta? Tidak. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Yang kita doakan adalah barokah. Makna barokah ini apa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Ziyadatul khair. Ketika dia menikah, semakin banyak amal soleh yang dia lakukan. Ketika kemudian dia mendapatkan rezeki, semakin banyak kebaikan yang ia torehkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita kejar dari aktivitas ekonomi adalah bagaimana pendapatan kita itu memberikan kebarokahan bagi kehidupan kita, masyarakat dan negara kita. Jadi bukan hanya menghitung berapa banyak untung yang kita dapatkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh misalnya di dalam masyarakat. Terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beli di supermarket, harganya sudah ada price list. Kita tidak perlu minta kurang, yakin kita, set kita ambil walaupun harganya mahal lalu kita bayar. Tapi ketika kemudian kita belanja sama nyak-nyak yang jualan di pasar, sayur kah, ikan kah, itu kita minta tawar. Dari harga 5.000 kalau bisa jadi 2.000 gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal kita bertransaksi dengan mereka yang memang butuh untuk kita tolong. Jadi lebih kurang kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu tidak terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Toh pun kalau 1.000 kita kurangi, rezeki kita kan tidak berkurang. 1.000 kita tambah, rezeki kita tidak berkurang. Tapi kalau kita belanja di supermarket, kenapa kemudian kita tidak minta kurang? Karena malu kita, gaya. Nanti tajak supermarket, terlagi kurang, pikir kita yang hanapeng. Nah, tapi ketika ketemu sama nyak-nyak itu, orang-orang yang memang butuh, yang dia cari untung tidak terlalu banyak, kita masih menegosiasi sampai harga terendah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya salah? Tidak salah, Pak. Tapi pertanyaannya kemudian adalah apa yang kita cari? Bagaimana kalau harta kita kemudian bisa memberikan kebaikan kepada orang lain yang memang orang lain itu kemudian membutuhkan? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Jadi
keimanan dan ketakwaan itu akan menurunkan barokah. Di sini bukan bicara tentang banyaknya harta, tapi bagaimana harta itu menjadi barokah. Boleh jadi harta kita banyak tapi tidak barokah. Pendapatan kita 1 bulan 100 juta. Karena dia tidak barokah, pengeluarannya itu bisa jadi 120 juta. Karena dia tidak barokah, ada saja masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang kemudian kita mengeluarkan pendapatan kita untuk membeli sesuatu yang kemudian tidak perlu sepatutnya kita beli. Kenapa? Karena dia tidak barokah. Nah, bagaimana jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapatan kita, keuntungan yang kita cari adalah keuntungan yang memberikan keberkahan. Mungkin tidak terlalu banyak, akan tetapi kemudian memberikan kebaikan yang banyak bagi orang lain. Nah, yang ketiga kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baru kemudian bicara tentang compliance syariah, bahwa cara kita berusaha itu sesuai dengan syariah. Nah, yang kita takut hari ini sebagaimana saya katakan tadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita memakai baju syariah ya untuk mendapatkan keuntungan dengan pola pikirnya bukan pola pikir keberkahan, tapi pola pikir cari untung tapi dengan baju syariah. Saya sering kasih contoh jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pernikahan anak kita ketika kita menentukan harga mahar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sekolahnya S1 mungkin maharnya 10 mayam. Kalau sudah S2 di Fakultas Kedokteran naik sedikit 25 mayam. Itu sudah bicara investasi, Pak. Kenapa investasi saya kepada anak kedua ini lebih mahal? Pendidikannya lebih banyak saya keluarkan uang. Nanti kalau dia nikah langsung. Walaupun kita tidak bilang seperti itu, tapi kita sudah menentukan harga, bukan harga ya, mahar yang berbeda di antara anak kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ditanya sekarang, apakah ini boleh? Boleh, nggak ada problem. Karena ini masalah mahar, boleh. Tapi kenapa ada penjenjangan? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, biasanya orang menghitung dari kontribusi dia ketika dia membesarkan anak, kemudian juga penampilan, nama baik keluarga dan seterusnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau Rasulullah katakan kan mahar yang terbaik itu adalah mahar yang terendah. Wanita yang terbaik itu yang maharnya terendah. Berarti kalau maharnya tinggi tidak baik? Tidak juga. Karena itu masih dalam koridor syariat. Nah, kehadiran lembaga keuangan syariah, dia bukan kemudian memenuhi aspek syariah dari sisi akad, kemudian investasinya sesuai dengan syariah. Tapi pertanyaan berikutnya, sejauh mana lembaga keuangan syariah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat menengah kecil ke bawah gitu. Jangan sampai nanti akses bank syariah ini hanya dikuasai, hanya boleh ataupun hanya mampu diakses oleh orang-orang yang kaya. Kehadiran bank menguntungkan pembisnis kaya yang dia terus kaya. Ternyata orang-orang menengah ke bawah tidak bisa mengakses. Kenapa? Ternyata mereka tidak bankable, tidak marketable katanya, tidak bisa memberikan keuntungan. Nah, makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kehadiran lembaga ekonomi syariah, keuangan syariah, prinsip ekonomi syariah, kita bukan hanya bicara bagaimana profit itu dibuat, tapi sejauh mana kehadiran kita bisa memberikan kesejahteraan yang menyeluruh bagi masyarakat. Dan itu tujuan mulia dari kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nah yang terakhir yang kemudian menjadi concern ya dari kegiatan ekonomi syariah, bahwa menciptakan kemaslahatan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah produksi bukan hanya kemudian bagaimana dia mendapatkan keuntungan bagi manusia, tapi juga harus kita lihat, karena kemaslahatan yang kita bangun itu kemaslahatan kita dengan sesama manusia, kita juga ada lingkungan alam sekitar kita, dan ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya kemudian kita berpikir pokoknya kita untung, lalu kita mengeksploitasi alam, lalu kemudian ketika hujan terjadi banjir. Di dalam Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebuah aktivitas ekonomi harus bisa memastikan tidak ada orang yang dikorbankan dengan aktivitas yang kita lakukan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian harus difikirkan. Bagaimana kemudian kehadiran lembaga keuangan syariah,
kita sebagai pembisnis bisa menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, bisa menciptakan kebaikan bagi lingkungan sosial kita, bahwa kita boleh kaya, dengan kekayaan itu kita lakukan dengan cara sesuai dengan syariah, lalu kemudian kita bisa memberikan kemaslahatan bagi lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita bukan hanya menjadi orang kaya sekaya-kayanya, kita tidak peduli dengan lingkungan, dan cara kita mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara itu juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mindset, cara berpikir kita dalam berusaha harus diubah. Jangan sampai kemudian memang kita berusaha, pola pikir kita adalah pola pikir kapitalis, cari untung sebanyak-banyaknya, tapi dibingkai dengan baju syariah. Berarti yang berubah baju kita, tapi hati kita belum berubah. Mari kita ubah hati kita, perasaan kita, bahwa bukan keuntungan saja yang saya cari, akan tetapi mungkin keuntungan saya tahun ini berkurang, tapi kebaikan yang saya lakukan untuk lingkungan saya semakin banyak. Dan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makna daripada barokah. Kita tumbuh tapi kemaslahatan banyak kita berikan. Bukan kita hanya tumbuh setumbuh-tumbuhnya, tinggi, keuntungannya banyak, tapi kemudian tidak ada kebaikan yang bisa kita berikan kepada lingkungan, kecuali kita hanya mendapatkan kekayaan. Di dalam Islam ingat bahwa kekayaan, pendapatan, produksi yang kita lakukan itu harus berdampak dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.